Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang cerdas. Pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa belajar bersama dalam Stija Belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, alhamdulillah materi pada hari ini sudah memasuki pembelajaran 6 ya. Jadi pembelajaran terakhir dari sub tema 2, tema 7. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, terlebih dahulu kita melihat apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca siswa memahami peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dengan penuh tanggung jawab. Dengan bernyanyi lagu syukur, siswa dapat memaknai rasa syukur atas hasil perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan berikrar, siswa dapat menerapkan sikap dalam keberagaman agama dan budaya dengan penuh kepedulian. Dengan bercerita, siswa dapat menentukan sikap yang baik dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Ayo kita cari tahu bersama. Ayo membaca. Jadi anak-anakku yang cerdas semua diharapkan bisa membaca materi ini. Mari kita bersama-sama membaca materinya. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut perjanjian Romroyen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB sebagai berikut. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. 2. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Sesuai hasil keputusan dalam KMB pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Lovin dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX.
Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Ayo menulis. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Kapan peristiwa KMB terjadi? Ingat, kapan itu menanyakan waktu ya. Jadi peristiwa KMB itu terjadi tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Di manakah peristiwa KMB diadakan? Jadi pertanyaan di mana itu biasanya menunjukkan kata tempat. Jadi di Den Haag, Belanda. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? Nah, pertanyaan siapa biasanya menunjukkan tokoh dalam cerita. Jadi delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marseveen, delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Jadi berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Nah, tugas kalian adalah apa hasil KMB dan bagaimana proses kedaulatan Indonesia terjadi. Jadi di kegiatan Ayo Menulis ini ada 2 nomor yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama apa hasil KMB sesuai dengan cerita sebelumnya ya. Yang kedua, bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi. Ayo bernyanyi. Nah, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Syukur karya Haji Mutahar. Kalian dapat mendengarkan dalam background video kali ini ya. Nah, isi dari lagu Syukur ini itu tentang perjuangan bangsa Indonesia ya. Jadi judulnya adalah Syukur. Konferensi berteman dalam keberagaman tersebut mereka beri judul Berteman dalam Keragaman 1, yang isinya itu dilaksanakan Jakarta 14 sampai 18 Oktober 2003. Jadi isinya yang pertama tentang keragaman agama. Kami tahu perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum dan adil harus dilakukan kepada siapapun walaupun berbeda agama. Agama itu mengajarkan perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan, karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi dan saling menolong. Di rumah kami bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. Memperkokoh iman dan dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Nah, di sekolah kami bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman, tidak bertengkar hanya karena agama, memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah, bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama, mendamaikan teman yang berselisih karena perbedaan agama, berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. Tentang keragaman budaya, kami tahu Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam, bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri. Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati. Pengetahuan kami tentang budaya orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah. Orang lebih senang membanggakan diri sendiri. Orang sering merasa budayanya paling baik. Orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain, padahal beragam itu indah. Sebab jika semua daerah sama, tidak akan menarik. Untuk itu, di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah, berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending, sriwijaya, tari baris, serimpi, dan lain-lain.
Belajar bersama ayah, ibu, adik, atau kakak melalui radio, TV, dan buku. Mengajak tetangga untuk bermain congklak, petak umpet, engklek, engrang, gerobak sodor, dan permainan lainnya. Mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. Mengajak bermain dan belajar bersama teman yang cacat. Di sekolah kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan "ih" terhadap budaya lain, meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita daerah dan bermain dengan teman-teman, mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Ayo berlatih. Nah, tugas kalian adalah ayo belajar dari masalah yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Ali, Amin, Budi, dan Heri membentuk kelompok belajar. Seminggu 2 kali mereka belajar di rumah masing-masing secara bergiliran. Kali ini mereka belajar di rumah Ali. Ketika sedang mengerjakan soal, Ali dan Amin meminta izin untuk melaksanakan ibadah karena waktunya telah tiba. Walaupun Rudi dan Heri berbeda agama, mereka mempersilakan Ali dan Amin melaksanakan ibadah. Rudi dan Heri menunggu dengan tenang sampai Ali dan Amin selesai melaksanakan ibadah. Nah, tugas kalian adalah bagaimana pendapatmu tentang sikap Rudi dan Heri berdasarkan cerita tersebut ya. Ya, demikianlah materi pada hari ini. Semoga anak-anak yang cerdas bisa memahami materinya dengan baik. Kalian bisa konsultasi dengan ibu jika masih ada materi yang belum dipahami. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Ingat untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Semoga kalian sukses dunia dan akhirat ya. Ingat untuk tetap menjaga kebersihan, gunakan masker jika keluar dari rumah, dan menjaga jarak. Rajin-rajinlah mencuci tangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.